Oke, halo. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Oke, suara aman ya. Jadi hari ini kita bakal lanjut lagi sama aku, di mana hari ini kita masih bahas TKP, yaitu tes kompetensi pribadi. Tapi hari ini kita bakal fokus ke latihan soal, di mana kita kemarin udah materi sedikit sama latihan soal. Hari ini kita fokus ke latihan soalnya, gitu. Jadi mirip kayak kemarin kita bahas bareng-bareng soalnya, habis itu kita jawab dan kita bahas bareng-bareng. Mungkin aku bakal share screen dulu sebentar. Share screen. Oke, udah kelihatan ya layarnya? Udah. Ya, kita mulai ya hari ini. Sebelum mulai,
kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing biar pembelajaran hari ini diperlancar dan semoga dapat membantu teman-teman semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai dari nomor satu. Anda adalah salah satu karyawan pada perusahaan milik negara. Dalam perusahaan tersebut, staf karyawannya dari penjuru negeri. Rekan Anda bernama Dina yang berasal dari etnis tertentu sering menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Anda, sebagai rekan yang satu etnis dengan Dina, sebaiknya A. Mendukung tindakan yang dilakukan oleh Dina. B. Diam saja akan tindakan yang dilakukan Dina. C. Mendukung orang lain yang diperlakukan buruk oleh Dina. D. Menjauhi Dina. Atau E. Menasehatinya untuk memperbaiki sikapnya. Kak. Eh, Menasehatinya. eh, Menasehatinya, Kak. Oke, sepakat semua yang E ya. Betul. E poinnya itu Yap. paling tinggi, 5 poin. Itu. Yang 4 poin itu yang C, 3 poin itu dia yang D, 2 poin itu dia yang B, 1 poin itu yang A. Oke. Kenapa yang E paling tinggi? Karena di sini ada poin menasehatinya. Gitu. Kenapa menasehatinya tinggi? Karena kita ngasih tahu si Dina ini nih. Itu kita berusaha membuat si Dina ini berubah, membuat si Dina ini toleran terhadap situasi yang ada. Gitu. Dimana kalau kita lihat opsi lain yang 4, misalnya dia mendukung orang lain yang diperlakukan buruk oleh Dina. Poin ini nggak salah, tapi nggak sekuat yang atau nggak sepositif yang poin E, yang opsi E, karena dia nggak menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya di sini adalah si Dina ini nih. Gitu. Jadi kalau Dinanya nggak berubah ya Dinanya bakal berlanjut terus. Gitu. Percuma kita mendukung orang lain yang diperlakukan buruk oleh Dina, tapi Dinanya ya bakal gitu terus, bakal merasa superior terus gitu. Hal yang paling baik atau yang paling tepat ya kita ya menasihati si Dina biar Dina ini tahu, Dina ini sadar dan akar masalahnya selesai. Makanya kenapa yang E poinnya itu paling tinggi gitu. Nomor 2. Anda adalah seorang kepala desa. Lingkungan di desa Anda terbagi menjadi 2 kubu karena perbedaan etnis. Dikarenakan hal tersebut, percekcokan pun sering terjadi. Untuk itu, sebaiknya Anda A. Membiarkan hal tersebut. B. Mendukung salah satu kubu. C. Melaporkan kepada pihak berwajib. D. Mengadakan pertemuan dan memberi pemahaman untuk menyatukan kedua belah pihak. Atau E. Membuat acara bersama untuk menjalin hubungan yang lebih baik. D. D, Pertemuan. D, Dodol. Adakan Dodol, oke, pertemuan. sepakat semua ya, Tomat, Dodol. Oh, Dodol poinnya paling tinggi. Lalu 4 poin itu yang ya, pasti. Yang poinnya paling kecil mana menurut kalian? Yang poinnya 1. D, D, Yang B. B, B, Yang B ya, betul. B ini poinnya paling kecil. D kayaknya Kak. Yang poin Iya, D ya. A ini dia 2, yang ini dia 3. Gitu. Kenapa D paling tinggi? Karena di sini kalau kita lihat skenarionya, kita sebagai ketua RT, jadi kita yang bertanggung jawab akan lingkungan tersebut, ketua RT, kepala desa. Jadi kita yang bertanggung jawab akan lingkungan tersebut, dan di desa tersebut ada 2 kubu dengan etnis yang berbeda. Gitu. Hal yang paling tepat dilakukan kita sebagai kepala desa adalah ya kita mengadakan pertemuan dan memberi pemahaman dari kedua belah pihak tersebut. Gitu. Karena ketika itu dilakukan, itu akan menyelesaikan akar masalahnya lagi, balik lagi ke akar masalah gitu. Jadi mereka saling tahu sama lain apa yang membuat mereka ribut, habis itu kita ngajarin pemahaman biar bisa saling menerima, itu akan menyelesaikan akar masalahnya dan kedepannya nggak akan kejadian lagi gitu. Kalau yang E, membuat acara bersama untuk menjalin hubungan yang lebih baik, ini baik juga, betul juga. Tapi nggak lebih positif dari yang D. D lebih tepat. Maka dari itu poinnya lebih tinggi. Yang paling kecil, yang B ya. Kita malah mendukung salah satu kubu. Itu nggak boleh. Kita sebagai kepala desa, kita harus netral. Kita harus ngelihat kepentingan desa kita. Nggak boleh salah satu kubu aja. Nomor 3.
Seorang warga dalam desa Anda dikucilkan karena status ekonominya lebih rendah dibandingkan warga-warga lainnya. Sebagai tetua desa, Anda sebaiknya A. Memberi pemahaman kepada warga desa pentingnya hidup rukun antar tetangga. B. Tidak ikut campur agar masalah tidak semakin besar. C. Mendukung warga yang dikucilkan secara pribadi dan sembunyi-sembunyi. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa. Atau E. Mengunggah kejadian tersebut di dalam laman media sosial. Nah, A. A. Ayam, ayam, A. ayam. Agus. Yang A, Kak. Agus. A ya, Agus. oke, sepakat semua satu suara betul. A poinnya paling tinggi 5. Yang 4 poin, yang D 3 poin, yang C 2 poin itu yang B, 1 poin yang E. Gitu. Kenapa A paling tinggi? Karena kita memberikan pemahaman tadi ya balik lagi. Pemahaman yang positif pastinya. Gitu. Dan mengenai pentingnya hidup rukun antar tetangga. Jadi ini masalah kerukunan ya, masalah berbeda-beda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita nggak boleh mengkucilkan, kita harus bersifat inklusif. Gitu. Maka dari itu poinnya paling tinggi. Dia 5. Yang paling kecil yaitu yang E, mengunggah kejadian tersebut di laman media sosial. Ini dia paling kecil karena nggak ada konteksnya. Hal seperti ini nggak perlu diumbar karena nggak ada manfaatnya juga kita mengunggah kejadian tersebut ke laman media sosial. This meeting is being recorded. Nomor 4. Sebuah keluarga dikucilkan karena beberapa anggota keluarganya memiliki keterbelakangan mental. Banyak warga yang menganggap hal tersebut menular. Anda, sebagai warga yang memiliki pendidikan lebih tinggi, sebaiknya A. Ikut mengucilkan keluarga tersebut dari aktivitas sehari-hari. B. Memberitahu bahwa hal tersebut bukanlah hal yang menular. C. Membuat forum untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya dialami oleh anggota keluarga tersebut. D. Mengabaikan perlakuan warga terhadap keluarga tersebut. Atau E. Membantu keluarga tersebut secara... B, Kak. B. A. B. B. Ada B, B. ada C. Ih, babi. Balon. C Balon. aja. Ah, Oke. Yang paling tepat itu yang C. 5 poin. B itu 4 poin. 3 poin itu yang E. 2 poin itu yang D. Dan 1 poin itu yang A. Kenapa? Tadi ada yang kepecah ya. Ada yang milih C, ada yang milih B. Kenapa C poinnya itu lebih tinggi dari yang B? Pertama, di sini kita ada menjelaskan kondisi. Gitu. Sedangkan yang B itu kita cuma menjelaskan dan memberitahu itu lebih deep atau lebih detail menjelaskan ya. Gitu. Jadi si warga ini yang B itu benar juga tindakannya, namun nggak lebih baik dari yang C karena warga itu lebih tepat jika ada penjelasan yang lebih detail. Gitu. Ini kita membuat forum, kita kumpulin warga, kita jelasin ke mereka bahwa apa yang dialami keluarga tersebut. Gitu. Sedangkan yang B, kita cuma memberitahu bahwa hal tersebut bukanlah hal yang menular tanpa adanya penjelasan. Gitu. Kenapa C poinnya lebih tinggi karena itu. Jadi dia impact-nya lebih besar, lebih positif penggunaan katanya, maka dari itu C yang poinnya lebih tinggi. Walaupun B nggak salah, tapi poinnya 4 doang. Gitu. Yang paling kecil ya pasti yang A ya ikut mengucilkan. Itu hal yang nggak boleh dilakukan. Nomor selanjutnya, nomor 5. Warga desa di tempat Anda tinggal mengucilkan sebuah keluarga karena mereka menganut paham agama yang berbeda. Anda sebagai ketua RT sebaiknya A. Tidak ikut campur dalam hal tersebut. B. Ikut menghindari keluarga tersebut. C. Meminta warga untuk bersikap sewajarnya. D. Berbicara dengan keluarga yang bersangkutan dan berdiskusi bersama dengan warga lainnya. Atau E. Memihak kepada warga lainnya. D, Kak. D. D. B. D, Kak. C. C. Nomor. Dodo. Oke. Yang D, Kak. D. D, Kak. Oke. Yang Aduh. paling tadi ada yang B, ada yang B, ada yang D. Yang D, Yang Kak. paling tepat itu betul ya, yang D.
Betul ya. poinnya 5. Yang 4 poin Yang itu yang 4 C, poin itu yang D. 3 poin yang A, 3 poin yang A. 2 poin itu yang B, 2 poin itu yang B. 1 poin itu yang E. 1 poin. Kenapa? Kenapa? Pertama, Pertama, D itu paling tepat D karena itu kita paling tepat berbicara dengan karena kita keluarga tersebut, berbicara dengan keluarga tersebut, ya, ya. serta kita berdiskusi Serta bersama kita warga. berdiskusi Jadi bersama kita warga. melihat point of view Jadi atau kita sudut melihat pandang point dari of view kedua atau belah sudut pihak pandang dari dengan keluarga tersebut dan dengan warga. Gitu. Jadi kita tahu sebenarnya keluarga ini menganut agama apa sih, gitu. Apakah emang agama yang emang diterima di Indonesia atau emang agama-agama lain, gitu. Tapi ini poin yang paling tepat karena di dalam konteks soal di skenarionya kita cuma dibilang agama yang berbeda, gitu. Jadi kalau misalkan mayoritas di tempat kita Islam, ternyata ada satu keluarga agamanya Kristen, itu kan sebenarnya bukan masalah. Kita malah nggak boleh mengucilkan mereka, gitu. Kita nggak boleh menghindari keluarga tersebut. Apalagi di sini kita sebagai ketua RT, gitu. Jadi poin yang paling tepat, paling tinggi adalah yang D ya. Kita berbicara dengan keluarga tersebut serta kita berdiskusi sama warga. Jadi kita dapat jalan keluar bersama, win-win solution. Apa yang paling baik sih untuk masalah ini? Maka dari itu D poinnya paling tinggi. Kita lanjut. Nomor 6. Saya adalah seorang guru BK di salah satu sekolah milik swasta. Seno kerap kali merendahkan Kevin karena perbedaan etnis yang dimiliki. Sebagai seorang guru yang melihat hal itu, sebaiknya saya A. Memberikan pemahaman kepada Seno bahwa perbedaan itu normal dan menyarankannya untuk tidak merendahkan orang lain. B. Memberitahu Kevin untuk berlapang dada atas perbuatan yang dilakukan Seno. C. Mengabaikan hal tersebut karena merupakan hal lumrah dalam lingkungan sekolah. D. Mengajarkan pada semua anak-anak pentingnya toleransi dan saling menghormati. Atau E. Menyuruh Kevin untuk membalas perbuatan Seno. Dadu. 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 Dodol. D. Oke, Yang D, dodol Kak. ya. Betul, dodol yang paling tinggi. 4 poin yang A, 3 poin yang B, 2 poin yang E, 1 poin yang C. Kenapa D itu lebih tinggi poinnya dari A? Karena di sini dia pada semua anak-anak ya. Jadi dia guru dan tanggung jawab dia pada semua murid harusnya, nggak ke satu dua orang doang. Kalau ada kejahatan atau perlakuan diskriminatif yang dilakukan satu dua orang, gitu, itu sebagai contoh untuk mengajarkan ke semua orangnya, ke semua muridnya. Gitu. Jadi semua murid itu tahu apa yang terjadi, habis itu pentingnya toleransi gimana, dan saling menghormati. Kalau kita memberi pemahaman pada Seno doang, itu hal yang betul, gitu. Tapi nggak lebih positif dari yang D, karena murid-murid lain nggak terinformasi nih akan toleransi dan saling menghormati. Cuman Seno doang, gitu. Di sini point of view-nya balik lagi kita sebagai guru ya, jadi kita bertanggung jawab eh, atas semua murid kita. Itu mungkin beda kalau skenarionya kita sebagai seorang bos atau kita sebagai seorang ketua RT gitu. Jadi teman-teman harus pahami konteks soal dan skenarionya juga. Gitu. Nomor 7. Saat Anda berangkat kerja pada pagi hari, di jalan Anda melihat sekumpulan anak kecil mengolok-olok orang yang berkebutuhan khusus. Melihat hal tersebut, Anda A. Mewajarkan hal tersebut. B. Menyuruh mereka untuk bubar. C. Membantu orang yang berkebutuhan khusus tersebut. D. Merekam kejadian tersebut. Atau E. Mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus Langkah. terhati dan E. ada E. sosial. Kak. E. Oke, ini clear Kak. ya harusnya E. Betul, E yang paling tepat. Yang 4 poin itu dia yang C. 3 poin itu dia yang B. 2 poin itu dia yang A. Dan 1 poin itu yang D. Oke, di sini harusnya jawabannya clear dibanding opsi-opsi lain. Itu yang paling tepat, yang paling positif, di mana kita mengajarkan juga kepada si anak-anak tersebut, jadi di kemudian hari nggak terjadi lagi. Gitu. Kita lanjut. Nomor 8. Seorang murid yang beragama minoritas dikucilkan karena dianggap menganut agama yang tidak benar oleh teman-temannya.
Jika Anda bekerja sebagai guru dan melihat hal tersebut, Anda akan A. Melaporkannya kepada kepala sekolah dan menyarankan pengajaran pembentukan karakter yang lebih baik lagi. B. Memarahi anak-anak yang terlibat. C. Melaporkannya kepada guru-guru lain. D. Tidak melakukan apa-apa karena itu hal yang biasa. Atau E. Melaporkannya kepada satpam sekolah agar dapat dihentikan. Apa? Agus. Ayam. A. Agus. Oke. Betul ya. Poinnya paling tinggi A. Lalu C, 4 poin itu yang C, 3 poin itu yang B, 2 poin itu yang E, 1 poin itu yang D. Kenapa A paling tinggi? Karena di sini ada dia menyarankan pengajaran pembentukan karakter yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi di sini eh sebentar ya, yang bocor. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita kita proaktif ya. Kita menyarankan gitu. Kita tahu di sini ada diskriminasi yang dilakukan ketika kita menyarankan untuk pengajaran pembentukan karakter yang lebih baik lagi itu bakal menyelesaikan secara keseluruhan masalah yang terjadi dan murid-murid lain pun juga bakal diajarkan gitu. Jadi efeknya itu lebih masif, lebih besar, lebih positif daripada poin-poin lain. Maka dari itu A itu poinnya paling tinggi. Nomor selanjutnya. Pada bulan ini Anda diminta oleh atasan Anda untuk menjalankan program yang tidak Anda senangi. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meninggalkan program tersebut. B. Mengungkapkan ketidaksetujuan saya disertai dengan alasan kepada atasan namun program tersebut tetap dilaksanakan. C. Tetap menjalankan program tersebut meskipun ada rasa ragu. D. Mengungkapkan ketidaksetujuan saya pada rekan kerja lain. Atau E. Tidak berkomentar apapun terkait program tersebut dan menjalankan program dengan sebaik mungkin. B. B. Elang. Elang. Burung. Ada yang burung, ada yang elang. Burung. Oke, jawaban yang paling tepat itu yang E ya, 5 poin. Yang 4 poin, yang C. 3 poin, yang B. 2 poin, yang D. 1 poin, yang A. Kenapa? Gitu. Karena pertama ini kita diminta oleh atasan kita. Gitu. Dan di sini kita diinfo ada program yang tidak kita senangi. Gitu. Rasa senang itu subjektif ya. Beda sama tidak kompeten. Gitu. Kalau tidak kompeten kita sadar kita nggak bisa ngerjain itu dan kita mengungkapkan kalau mungkin saya kurang kompeten. Itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau tidak senang itu objektif dan ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. Gitu. Jadi ketika kita diberikan tanggung jawab dan cuman senang nggak senang itu bukan jadi penghambat seharusnya ketika kita dalam dunia profesional. Gitu. Maka dari itu poin E paling tinggi karena kita tidak berkomentar apapun terkait program tersebut dan di sini ada kata-kata menjalankan program dengan sebaik mungkin. Gitu. Jadi kita berusaha tetap menjalankan program ini sepenuh hati dengan sebaik mungkin karena kita udah diberi tanggung jawab dan kita berkomitmen akan menjalankan kewajiban tersebut atau tugas tersebut secara optimal. Seperti itu. Jadi mengapa si poin E itu paling tinggi poin? Oke. Kita lanjut. Selanjutnya. Saat ini Anda ditunjuk untuk menjadi ketua kelompok pada proyek yang sedang digarap. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan dengan deadline yang ketat? Namun anggota kelompok Anda hanya bersantai-santai. A. Bekerja dengan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan contoh yang baik bagi anggota tim lain. B. Tetap mengerjakan tugas saya dengan sebaik mungkin sembari mengingatkan anggota lain untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin. C. Menyampaikan kepada atasan terkait anggota yang tidak serius bekerja dalam kelompok. D. Membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok secara adil.
atau E, menasehati anggota tim agar dapat menyadari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam Yang E, Kak. Elang. 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 Kak Elang. Oke. Di sini kita baca soalnya dulu ya sebelum dikasih poinnya. Kita menjadi ketua kelompok. Oke. Habis itu kata-kata kedua yang perlu digarisbawahi adalah deadline. Lalu yang ketiga yang perlu digarisbawahi adalah anggota bersantai-santai. Gitu. Jadi kita di sini dituntut untuk teamwork, kerjasama. Gitu gimana kita untuk mengerjakan deadline, tapi anggota kita santai-santai. Gitu. Untuk poin E tadi banyak yang jawab poin E gitu. Poin E ini sebenarnya poinnya kecil teman-teman. Dia cuma 2. Gitu. Kenapa poinnya cuma 2? Karena dia di Yang sini A, Kak. poinnya menasehatinya. Menasehati. Sedangkan kita di sini dikejar deadline. Menasehati aja itu nggak cukup. Di mana kita harusnya menyuruh langsung, nggak cuman menasehatinya doang ya, kayak menginstruksikan gitu kepada mereka biar mereka B. gitu. Oke, lanjut. Yang 4-5 poin itu adalah yang D ya, Yang A, Kak. gitu. Yang 4 poin yang B, 3 poin yang A, 2 poin itu yang ini. 2 poin ini satu. Sorry. Gitu. Kenapa? Pertama, kita sebagai ketua kelompok, kita ada atasan lagi nih di atas kita, gitu. Salah satu poin kemarin yang diajarkan dalam materi di dalam teamwork itu adalah kita harus dapat bisa sebagai ketua kelompok untuk membagi tugas secara adil, gitu. Kenapa? Karena kita nggak membawai 1-2 orang doang. Kalau kita mungkin mungkin ngasih pekerjaan itu yang A lebih berat, yang B lebih kecil, gitu. Dalam tim kita pasti ada merasa ketidakadilan di situ, gitu. Dengan membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok secara adil itu adalah hal yang paling tepat kita sebagai ketua kelompok, gitu. Maka dari itu dia poinnya paling tinggi. Yang 4 poin, yang B itu nggak salah juga, tetap mengerjakan saya dengan sebaik mungkin sembari mengingatkan anggota lain untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Itu tapi kenapa poinnya 4? Karena balik lagi, mengingatkan aja itu nggak terlalu kuat ya. Dengan membagi tugas itu memberi tanggung jawab langsung. Jadi itu lebih lebih kuat dan ada kata-kata secara adil di situ. Maka dari itu poinnya lebih tinggi gitu. Yang A bekerja dengan sebaik mungkin sehingga memberikan contoh yang baik bagi anggota tim yang lain itu juga sebenarnya nggak salah ya. Tapi kenapa poinnya dia cuman 3? Karena itu kita sebagai ketua kelompok. Ketika kita bekerja doang tanpa menyentuh anggota-anggota kita, jadi kita bekerja dengan baik dengan harapan anggota-anggota kita ngelihat kita sehingga anggota yang lain bekerja gitu. Terkadang anggota-anggota lain nggak terlalu pengaruh ya gitu. Kita tetap harus menyolek mereka lah, memberikan tanggung jawab ke mereka gitu. Kita sebagai ketua kelompok nggak boleh bekerja. Ini lebih ke individualis sih, ke yang A gitu. Maka dari itu kenapa D itu poinnya yang paling tinggi. Oke, kita lanjut. 11. Saudara Anda ada yang meninggal dunia, sedangkan Anda harus melakukan presentasi di tempat kerja. Maka yang Anda lakukan adalah A. Segera pulang begitu saja. B. Tetap presentasi walau pikiran Anda tidak fokus lagi. C. Tetap presentasi setelah menghubungi keluarga saya. D. Meminta untuk dilakukan penundaan presentasi. Atau E. Segera bergegas untuk pulang. C. 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 D. C. C. D. Oke. Di sini ada point of view saudara kita ada yang meninggal dunia. Sedangkan kita harus melakukan presentasi di tempat kerja. Maka yang Anda lakukan adalah poin yang paling tinggi ini adalah yang C. C. Dia C paling tinggi. Yang 4 poin itu yang B, 3 poin itu yang E, 2 poin itu yang D,
1 poin itu yang A. Gitu. Ini masuk ke dalam profesionalitas, ya. Soal mengenai profesionalitas, gitu. Jadi kita point of view-nya ini sebagai seorang profesional. Ketika kita diberikan suatu kerjaan dan ketika ada sesuatu hal yang urgent, kita harus bisa memecahnya lah. Gitu. Kira-kira mana yang duluan. Terus sebagai seorang profesionalitas, C itu yang paling tepat. Tetap presentasi setelah menghubungi keluarga saya. Gitu. Jadi kita menginformasikan, walaupun mungkin ya ini bagi teman-teman kalau di dunia nyata di real mungkin kita bisa minta untuk penjadwalan ulang dan lain-lain gitu. Tapi di dalam konteks soal TKP gitu kita harus melihat point of view-nya ini sebagai seorang profesional yang emang kita diberi tanggung jawab dan kita harus menyelesaikan tanggung jawab tersebut gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang C gitu. Walaupun yang tadi balik lagi mungkin di dunia nyata di kehidupan sehari-hari poin C mungkin bukan yang paling tepat gitu. Tapi di dalam soal TKP konteks profesionalitas C yang paling tepat. Tuh. Nomor selanjutnya 12. Anda mengetahui bahwa seorang rekan kerja Anda memanipulasi data karena memiliki kerjasama dengan klien. Maka yang Anda lakukan adalah A. Melaporkannya, B. Menasehatinya, C. Tidak mau ikut mencampuri urusannya, D. Membiarkannya, atau E. Mengikutinya. A, B, B. A, B, A. Ayam, ayam. Jawabannya adalah B. yang paling tinggi, betul yang ayam ya. A. 4 poin yang B, 3 poin yang C, 2 poin yang D, 1 poin yang E gitu. Tadi ada yang jawab B juga, kenapa A lebih besar daripada B? Karena di sini point of view-nya ini udah terjadi ya. Bahwa seorang rekan kerja memanipulasi data karena memiliki kerjasama dengan klien lain. Beda sama soal kemarin. Soal kemarin ada yang soalnya kayak gini tapi masih rencana. Kalau hal ini masih rencana, menasehatinya poinnya lebih tinggi daripada melaporkannya. Tapi kalau emang udah kejadian, melaporkannya itu adalah yang paling tepat daripada menasehatinya. Gitu. Jadi kita harus baca soalnya, kita harus baca konteks soalnya, ini udah terjadi apa belum, apa masih rencana, apakah udah dieksekusi, itu pengaruh sama jawaban yang diberikan juga. Gitu. Jadi kalau untuk skenario ini yang udah kejadian, melaporkannya adalah hal yang paling tepat. Seperti itu. Nomor 13. Setiap manusia memiliki prinsip hidup yang ia pegang. Beberapa anggota tim Anda menganggap Anda adalah orang yang sangat kaku dan terlalu idealis. Bagaimana sikap Anda terhadap anggapan tersebut? A. Mencoba bersikap lebih lunak supaya tidak dianggap demikian. B. Tetap pada prinsip kerja saya demi mendisiplinkan tim. C. Menggelar diskusi internal hanya untuk membahas bagaimana saya seharusnya bersikap. D. Menjadi lebih keras lagi pada tim, atau E. Memberikan ancaman untuk perombakan tim. B, B, Kak. Bebek, B, Bebek. 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 B. 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 bebek, balon, bebek, Oke. C bang, C, C, C bang. Yang Kak. paling tinggi itu Bebek poinnya itu. yang A. bebek. Oh, 4 itu yang ini, 3 itu yang ini, 2 itu yang ini, 1 itu yang ini. Kenapa bebek yang paling tinggi? Pertama, di skenario di kalimat pertama langsung di state. Setiap manusia memiliki prinsip hidup yang ia pegang. Set, ku garis bawahin. Ngejebak banget ya, Kak. Iya, makanya kita harus baca konteksnya. Habis itu, eh, di sini ditanya, sikap kita gimana? Padahal anggota tim kita menganggap kita orang yang kaku dan idealis. Nah, kenapa B itu yang paling tinggi? Gini, karena di poin pertama di state, habis itu di sini dia kan tetap ada prinsip kerja demi mendisiplinkan tim gitu. Jadi prinsip dia itu sebenarnya prinsip yang bagus. Gitu, bukan prinsip yang jelek, bukan hal yang jelek lah. Gitu. Jadi sifat kaku dan idealis dia itu bukan bukan untuk kejelekan atau bukan sesuatu yang bisa apa ya menjatuhkan tim. Kalau dia lebih longgar, mungkin timnya itu atau kerjaannya malah lebih buruk gitu. Jadi maka dari itu B itu poinnya paling tinggi. Tuh. Karena di
perkuat sama kalimat pertama, habis itu ditambah idealis dia atau sikap dia itu demi tim juga, jadi poinnya paling tinggi. Gitu. Yang C, benar juga, tapi poinnya lebih 4. Gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 14. Hasil kerja tim Anda memperoleh penghargaan sebagai hasil pekerjaan yang terbaik di perusahaan tempat Anda bekerja. Menyikapi hal itu, maka yang Anda lakukan adalah A. Mengapresiasi seluruh anggota tim karena sudah bekerja keras dan tetap menjaga solidaritas saat kerja bersama berlangsung. B. Menjadikan kesempatan ini sebagai peluang untuk penilaian bagus dan naik jabatan. C. Bangga terhadap diri sendiri karena sudah menjadi ketua tim yang berhasil. D. Mengadakan makan malam tim sebagai tanda terima kasih. Atau E. Menekan seluruh anggota tim supaya bisa bekerja Ayam. keras lagi. Ayam. Ayam. Oke, ayam ya. Tuh, Aduh. ayam yang paling tinggi. D. Itu 4 poin. 3 poin itu yang C. 2 poin itu yang B. 1 poin itu yang E. Gitu. Kenapa A paling tinggi? Karena ini hasil kerja tim ya, bukan individual. Itu ketika ketika itu berhasil ya kita hal yang utama yang kita lakukan sebagai atasan itu ya kita mengapresiasi tim kita karena ini adalah hasil kerja bersama bukan hasil kerja kita doang. Dengan ini dilakukan eh, kerja sama tim atau suasana kerja itu bakal lebih baik lagi gitu. Kenapa poinnya lebih tinggi dari yang poin 4? Yang 4 juga nggak salah sih. Itu mengadakan makan malam tim sebagai tanda terima kasih. Tapi yang opsi A lebih positif aja. Gitu. Karena dia mengapresiasi, habis itu ada kata-kata tetap menjaga solidaritas, itu jadi penggunaan kata-kata lebih positif. Jadi dia lebih tinggi. Kita lanjut. Nomor 15. Anda sedang mengerjakan proyek kolaborasi dengan tim lain dan ternyata proyek itu mengalami banyak kendala. Apa yang Anda lakukan ketika terlalu banyak usulan yang masuk dalam rangka untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan kelompok? Nah, ini soal ini udah ada ya kemarin ya. Mengikuti keputusan ketua saja, mengusulkan untuk merombak seluruh proyek kolaborasi, mengusulkan untuk masing-masing tim melakukan refleksi dan diskusi, menampung semua ide dan mendiskusikannya untuk mendapat hasil yang paling relevan dan inovatif, atau melakukan riset pasar melalui jurnal dan berita terkini. D. Dodo. Dadu. Dodo. D. Domba, 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 domba. Ya, betul, dodol. Ini soal udah ada kemarin ya, jadi nggak usah kita bahas lagi. Kita lanjut. Kalau mau lihat bahasannya, nanti lihat rekaman kemarin. Selanjutnya, 16. Pada bulan ini, tempat Anda bekerja melakukan pertukaran pekerja ke negara-negara Eropa. Anda ingin mengikuti pertukaran pekerja ke luar negeri. Namun Anda belum memiliki sertifikat penguasaan IT. Maka yang Anda lakukan adalah A. Belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan sertifikat. B. Mengurungkan niat untuk ikut pelatihan tahun berikutnya saja jika masih ada kesempatan. C. Belajar sungguh-sungguh dan membulatkan tekad untuk mendapatkan nilai sertifikat sesuai syarat yang ditentukan. D. Meminta bantuan pada teman untuk pelatihan supaya mempermudah saat kursus nanti. Atau E. Menggunakan jasa joki untuk mendapatkan sertifikat karena waktu yang sedikit. C. Capung, capung. Oke. Capung. Yang paling tinggi poinnya itu yang C ya. Bentar. Yang 4 poin itu yang A, 3 poin itu yang D, 2 poin itu yang B, 1 poin itu yang E. Ya, di sini kita pengen keluar negeri dan dibutuhkan sertifikat ketika kita mau keluar negeri, intinya gitu. Hal yang paling tepat adalah ya yang C ya, kita harus belajar sungguh-sungguh, membulatkan tekad untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Gitu. Jadi ini udah masuk dalam konteks prestasi ya dan pengembangan diri gitu. Jadi C paling tepat. Yang A nggak salah, belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan sertifikat, benar juga. Tapi yang poin C itu kalimatnya lebih positif ya, lebih menunjukkan inisiatif positif positif yang lebih banyak daripada yang A. Itu maka dari itu yang C poinnya paling tinggi. Selanjutnya, Udin adalah staf di perusahaan milik swasta.
dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada Udin, maka Udin harus berusaha untuk A. Menyelesaikannya dengan cepat supaya Udin bisa segera mengerjakan tugas lain. B. Mengerjakannya sesuai dengan aturan kerja. C. Mengerjakannya sesuai dengan arahan atasan. D. Mengerjakannya dengan baik tanpa kesalahan sedikit pun. Atau E. Memberikan hasil yang memuaskan. B, Aman. beca, beca. B. D, D Lagi. Kak. Akso. D. Beca, beca, Domba. beca. Oke. Kecil. Jawabannya adalah betul ya. B. Yang paling tinggi. E. 4. D. 3. 2. C. 1. Gitu. Kenapa? Karena di sini Udin itu seorang staf di perusahaan milik swasta. Gitu. Dalam melaksanakan setiap tugas yang harus ditekankan dalam staf itu adalah yang pertama adalah kita harus mengerjakannya sesuai dengan aturan dulu. Gitu. Kalau kita lihat opsi lain, ini ada yang C ya, C poinnya paling kecil, mengerjakannya sesuai dengan arahan atasan. Gitu. Kenapa ini paling kecil? Itu karena pertama kita harus aturan dulu. Sesuai dengan atasan untuk semua keperluan kerja, kelihatannya nggak jelek. Tapi ketika atasan kita meminta sesuatu yang dikerjakan adalah hal yang nggak sesuai dengan aturan kerja, itu adalah hal yang salah juga. Gitu. Jadi kita nggak boleh, di sini kan skenarionya itu adalah dalam melaksanakan setiap tugas. Gitu. Jadi kalau setiap tugas kita ngikutin atasan walaupun itu menyalahi aturan, itu kan juga sesuatu yang salah. Jadi yang harus dipegang pertama dalam mengerjakan sesuatu dan kita sebagai staff itu adalah ya, kita harus sesuai dengan aturan dulu. Kalau itu udah sesuai dengan aturan, baru kita bisa nge-improve hal-hal lain. Yang penting aturannya dulu. Gitu. Kita lanjut. 18. Ketika Anda pulang kerja, Anda melihat anak kecil yang sedang memakai seragam sekolah berjalan sendirian di jalan raya. Melihat hal itu, maka yang Anda lakukan adalah A. Segera menghampirinya dan menanyakan tujuan. B. Segera mengantarnya pulang. C. Mencari tahu melalui orang lain. D. Memantau anak itu dari jauh. Atau E. Mengabaikan anak itu karena saya terburu-buru. A, Bebek. A. Bebek. Bebek. aku, A. Bebek. Bebek. Oke. A. Yang tepat adalah betul yang A A, ya. Kak. 5 poin. B. 4 poin. 3 poin. Yang C. 2 poin. Yang D. 1 poin. Yang A. Gitu. Kenapa? Karena A itu adalah langkah pertama ya, langkah utama. Kita harus menghampirinya dulu dan kita tanyain. Gitu. Jangan tiba-tiba kita langsung nganterin dia pulang. Ya, ada poin pertama. Mengantarnya pulang bukan hal yang salah. Gitu. Tapi sebelum kita nganterin dia pulang, kita tanyain dulu, kita hampirin dan kita tanyain dulu. Gitu. Kalau itu udah clear, boleh baru kita nganterin pulang. Gitu. Kalau tiba-tiba kita datang, kita anterin pulang, si adik itu juga pasti aneh ya, merasa nggak nyaman, kayak merasa kayak diculik dia nanti. Gitu. Lanjut. 19. Anda berprofesi sebagai seorang dokter. Suatu hari Anda mendapatkan pasien yang sangat bebal dan susah dinasehati. Maka yang Anda lakukan sebagai dokter adalah A. Tidak mau menasehatinya lagi. B. Tetap memberikan pelayanan terbaik dan tetap menasehatinya. C. Bersikap jutek dan bad mood. D. Tetap bersikap profesional. Atau E. Memberikan pelayanan seadanya. beca, D. beca, Kak. D. beca, D. beca. Oke. Jawaban yang tepat D. adalah yang B ya, 5 poin. D ini 4 poin. 3 poin itu yang E, 2 poin itu yang A, 1 poin yang C. Gitu. Kenapa yang B itu lebih tinggi dari yang D? Ini sama-sama tepat kan. Jadi tetap bersikap profesional dan tetap memberikan pelayanan terbaik dan tetap menasihatinya sama-sama benar. Tapi B itu lebih positif penggunaan kata-katanya. Yaitu ada kata-kata pelayanan terbaik dan tetap menasehatinya. Itu sedangkan C tetap bersikap profesional doang. Tetap bersikap profesional doang nggak salah. Tapi B
lebih positif dan lebih menunjukkan inisiatif gitu. Maka dari itu poinnya lebih tinggi dia. Seperti itu. Kita lanjut. Kepala sekolah menugaskan Anda untuk menghadiri sebuah pelatihan tentang penerapan teknologi digital dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Kepala sekolah berharap guru dapat lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi digital dan menerapkan ilmu yang didapatkan dalam proses pembelajaran. Maka, sikap Anda setelah menyelesaikan pelatihan sebaiknya adalah A. Mengikuti pelatihan dengan baik dan aktif dalam sesi tanya jawab agar lebih paham terkait materi yang disampaikan. B. Mengajak guru lain untuk mengikuti pelatihan tersebut agar dapat belajar dan berkembang bersama. C. Menyelesaikan pelatihan dengan baik dan menerapkan ilmu yang didapat dalam proses pembelajaran di sekolah. D. Mengajar di sekolah dengan lebih semangat karena memiliki ilmu baru yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan. Atau E. Memahami materi yang diajarkan dengan baik dan mencoba untuk menerapkannya hanya saat fasilitas sekolah lengkap. Yang mana? D, C. B, C. B, C. C, Cicak. Oke, Cicak. ada B, Cakwe. ada B, Cica. Cakwe. Yang paling tepat B. itu yang C. 4 poin, yang D 3 poin, yang B 2 poin, yang A 1 poin, yang E. Kenapa? Karena kalau kita baca soalnya, di kalimat terakhir, sikap Anda setelah menyelesaikan pelatihan. Itu. Jadi ini apa yang kita lakukan setelah pelatihan itu selesai? Apa sih yang pengen kita lakukan? Gitu. Poin C itu paling tepat karena nih ya, dia menjawab menerapkan ilmu yang didapat dalam proses pembelajaran di sekolah. Ini adalah goalnya. Ini apa yang dipengen sama si kepala sekolah juga. Gitu. Maka dari itu poinnya paling tinggi. Gitu. Kenapa B itu cuma 3? Tadi ada yang jawab B. Karena mengajak guru lain untuk mengikuti pelatihan tersebut agar dapat belajar dan berkembang bersama itu nggak menjawab pertanyaannya ya. Karena yang ditanyakan itu sikap kita setelah menyelesaikan pelatihan. Mengajak guru lain itu sebenarnya nggak salah. Gitu. Tapi di atas ini, kepala sekolah ini punya harapan pada diri kita. Kalau kita pelatihan selesai, habis itu kita balik ke sekolah dan kita cuma ngajak guru lain untuk pelatihan juga, itu kurang tepat. Maka dari itu poinnya cuma 3. Gitu. Jadi kita harus memenuhi harapan dari si kepala sekolah itu juga, yaitu kita terapkan dalam proses pembelajarannya di sekolah. Maka dari itu C poinnya paling tinggi. Gitu. Bang, boleh nanya nggak, Bang? Boleh. Yang nomor 4 kenapa yang D itu 4 poinnya? Kan dituliskan Mengejar situ dia bukan seorang guru, Bang. kepala sekolah Anda untuk menghadiri sebuah pelatihan tentang penerapan teknologi digital dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan pada sebagai dalam meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Kepala sekolah berharap guru dapat lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi digital dan menerapkan ilmu yang didapatkan dalam proses pembelajaran. Yang Anda setelah menyelesaikan pelatihan sebaiknya adalah, nah, kenapa yang 4? Karena di sini skenarionya ini walaupun nggak di state langsung kita seorang guru, tapi ini menjurus kita sebagai guru. Oke? Gitu. Maka dari itu, kenapa yang D4 mengajar di sekolah dengan lebih semangat karena memiliki ilmu baru yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan. Karena di sini point of view-nya menjurus kita sebagai guru. Kenapa? Karena di sini pertama, kepala sekolah menugaskan Anda. Kepala sekolah menugaskan Anda. Jadi ini point of view-nya pertama di sekolah. Gitu. Menghadiri sebuah pelatihan tentang penerapan teknologi digital dalam pembelajaran. Dalam meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Sini ada kata-kata guru. Kepala sekolah berharap guru dapat lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi. Di sini di state lagi, guru dapat lebih terbuka terhadap perkembangan. Gitu. Dan menerapkan ilmu yang didapatkan dalam proses pembelajaran. Gitu. Maka sikap Anda setelah menyelesaikan pelatihan sebaiknya adalah dari skenario ini sebenarnya udah condong kita adalah sebagai seorang guru. Dan kalau kita lihat dari opsi-opsinya, di sini emang kita sebagai guru. Gitu. Maka dari itu yang D ini poinnya cuma 4. Gitu. Kenapa 4 nggak lebih tinggi dari yang C? Karena C ini dia ini ya tadi menjawab pertanyaan dan menjawab harapan kepala sekolah yang ini.
didapatkan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, yang C5, yang D4. Gitu. Udah Oke, clear makasih belum? Bang. Udah clear, udah paham, udah paham. Walaupun Oh, nggak disebutkan, tapi indikasinya itu dia seorang guru ya, Bang. yes. Ya, indikasinya seorang guru. Oke, Kita makasih. lanjut. 2-1. Keluhan mengenai antrian panjang saat mengambil nomor pemeriksaan di rumah sakit tempat Anda bekerja masih terus terjadi. Bahkan beberapa pasien lebih memilih untuk membayar orang agar bersedia mengambilkan nomor antrian pemeriksaan. Dalam mengatasi masalah ini, sikap Anda sebagai kepala bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut adalah, ini juga udah nih kemarin di contoh soal ini ya. Mengurangi kuota pemeriksaan agar tidak banyak pasien yang datang, mengadakan rapat rutin terkait peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, memanfaatkan teknologi dengan menyediakan pendaftaran secara online, menerapkan peraturan baru yang tepat untuk mengatasi antrian panjang, dan memberikan pemahaman kepada pasiennya mengenai cara pendaftaran yang benar. Ini udah ya kemarin di C. materi. Cicak. C. Oke, paling tepat ya, karena ini menjawab persoalan di soal itu, yaitu antrian panjang dengan teknologi dan pendaftaran secara online langsung menjawab antrian panjang itu nggak terjadi lagi dan waktu dari pasien itu nggak terbuang. Tuh, kita lanjut ya, karena ini udah kemarin. 2-2. Dalam pelaksanaan kegiatan pameran, terdapat salah satu pengunjung yang kehilangan tas berisi kartu identitas dan barang berharga lainnya. Sebagai kepala divisi bidang keamanan, Anda bergegas mencari tas yang hilang dengan bantuan rekan panitia lainnya. Setelah berusaha dengan keras, tas pun berhasil ditemukan. Pemilik tas tersebut juga memberikan imbalan berupa uang sebagai ucapan terima kasih kepada Anda. Maka sikap Anda sebaiknya adalah A. Menerima uang pemberian dan mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. B. Menerimanya sebagai bentuk untuk menghargai dan berbagi dengan panitia lainnya. C. Menerima uang setelah berusaha keras menolak dari pengunjung tersebut. D. Menerima imbalan dan memperingati semua pengunjung agar pulang tepat waktu. Atau E. Menerima uang dengan senang hati dan memakainya untuk kepentingan pribadi. Yang A. Yang B. A. B. A. Kak. Oke. C. C. Jawaban yang paling tinggi poinnya di itu yang kantor aja. B ya. A itu Oke. 4, 3 itu yang C, 2 itu yang D, Dalam penelitian 1 lain. itu yang E. Kenapa B itu lebih tinggi dari yang A? Pertama, di sini di dalam skenario di info ya, dengan bantuan rekan panitia lainnya. Jadi ini bukan kerja satu orang doang, tapi kerja bersama-sama. Kita dapetin sesuatu hasil tersebut bukan satu orang aja, bukan dari diri kita aja, tapi dengan panitia lainnya, dengan anggota tim kita yang lainnya. Itu hal yang paling tepat adalah kita pertama kita terima, karena di sini opsinya menerima semua ya, jadi kita harus pasti menerimanya dalam bentuk menghargai dan kita harus berbagi dengan panitia lainnya. Gitu. Ada Kak, poin boleh ini. nanya nggak sih, Kak? Ya, boleh. Kalau misalkan di soalnya nggak di-mention rekan panitia, itu bisa jadi possible answer yang A. Bisa jadi possible answer yang A. Gitu. Kenapa? Karena balik lagi ya, di sini ada dimension rekan panitia lainnya. Kalau di sini nggak dimension rekan panitia lainnya, poin A itu lebih tinggi, malah poinnya 5. Kenapa? Karena dengan jawaban B ini keluar konteks dari skenario soalnya. Gitu. Jadi di sini kita harus nyambungin jawaban sama skenario soalnya juga. Gitu. Oke, terima kasih, Kak. Siap. Jadi di sini karena di mention ada rekan panitia lainnya, jadi berbagi dengan panitia lainnya itu yang paling tepat. Apalagi kita di sini sebagai eh, divisi bidang keamanan ya, kepala divisi bidang keamanan. Jadi ini hal yang paling. Oke, kita lanjut. Izin bertanya Kak, Boleh, monggo. Eh, kalau dalam kasus kayak gini menolak pemberian pelanggan itu apa sih Kak? Misalnya ada opsi menolak dengan baik gitu karena kita mau kerja sesuai mau kerja karena kerja serius membantu dengan alasan profesionalitas gimana Kak? Itu juga bisa poin yang tinggi ya. Tapi kita lihat skenario soalnya. Biasanya kalau ada opsi jawaban yang gitu, biasanya di soalnya juga ada
dimension bahwa ada aturan yang kita tidak boleh menerima tip, tidak boleh menerima imbalan gitu. Itu bisa jadi poin yang tinggi. Dan kalau itu juga sebenarnya nggak dimention, itu juga bisa tinggi karena itu emang bagian dari profesionalitas kita atau tanggung jawab kita sebagai si kepala divisi keamanan tersebut gitu. Oke, siap. Tapi Terima kasih. biasanya kalau dia jawabannya cuma menolak pemberian tanpa ada kalimat belakang lainnya itu juga bisa jadi kecil gitu. Jadi kita harus lihat opsi soalnya mana yang paling positif. Bisa jadi opsinya kayak kita ada opsi yang menolak pemberian. Lalu ada opsi satu lagi yang kayak gini, menerimanya sebagai bentuk menghargai dan berbagi dengan panitia lainnya. Tetap opsi B ini poinnya lebih tinggi daripada menolak. Karena di opsi jawaban, si menolak ini cuman kata-katanya misalnya cuman menolak pemberian, itu tanpa ada lanjutan kalimatnya. Itu bisa jadi poinnya kecil juga. Gitu. Jadi kita tadi balik lagi harus mengaitkan si jawaban ini sama skenario dan kita lihat mana yang paling positif jawabannya. Kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Jadi ya, Kak. benar-benar kontekstual dengan skenario kita sambungin, habis itu kita cari jawaban yang paling positif. Seperti itu. Oke, nangkap? Kita lanjut. 2, 3. Akibat terjadinya longsor, beberapa akses jalan transportasi umum tertutup oleh bebatuan dan tanah. Petugas gabungan seperti BPBD, polisi, dan sukarelawan lainnya berusaha membuka akses jalan agar warga dapat beraktivitas melewati jalan seperti biasa. Namun warga yang merasa tidak sabar terus mengajukan keluhan pada petugas yang berada di lokasi kejadian. Dalam mengatasi situasi tersebut, sikap yang Anda lakukan sebagai petugas adalah A. Menerima keluhan yang diberikan dan berusaha lebih keras untuk membersihkan jalan. B. Mencoba memahami keluhan yang diberikan dan merenunginya agar menyadari kesalahan. C. Meminta maaf atas situasi yang terjadi dan melakukan pekerjaan dengan rasa bersalah. D. Mendengarkan semua keluhan dan fokus untuk mencari cara agar dapat mengatasinya. Atau E. Melakukan tugas yang diberikan tanpa mendengar keluhan warga karena merasa tidak penting. D, Kak. D. Dodo. Dodol. Dodol. D, D. D. Dodol. Oke. Mostly jawab dodol. Ada jawaban lain? Yang E, yang Enggak. Enggak, A, Kak. A, D. D, D. yang A, Kak. Oke. A. Jawaban yang paling Dodo. tepat itu adalah yang A ya, teman-teman. Yang 4 poin itu yang C. Yang D itu 3 poin. 2 poin itu yang E. 1 poin yang D. Mengapa? Kita baca soalnya. Akibat terjadi longsor, berapa akses jalan transportasi tertutup oleh bebatuan tanah. Jadi terjadi longsor, jalan ketutup. Itu. Tugas gabungan, BPBD, polisi, sukarelawan ingin membuka akses. Gitu, biar warga bisa aktivitas lagi. Gitu. Namun warga ini merasa tidak sabar, mengajukan keluhan pada petugas yang berada di lokasi kejadian. Gitu. Dalam mengatasi situasi tersebut, sikap yang kita lakukan sebagai petugas adalah, jadi sini kita sebagai petugas. Gitu. Poin A paling tinggi, pertama karena kita menerima keluhan dan kritikan ya. Gitu, di sini menerima keluhan, itu poin plus. Gitu. Dan ada kata-kata juga berusaha lebih keras untuk membersihkan jalan. Gitu. Lalu tadi ada yang jawab D, banyak yang jawab D, mendengarkan semua keluhan dan fokus untuk mencari cara agar dapat mengatasinya. Gitu. Kenapa poinnya cuma 3? Karena ini kurang efektif. Maksudnya kurang efektif apa? Di sini dia mention fokus mencari cara agar dapat mengatasinya. Gitu. Kenapa ini dibilang kurang efektif? Karena sebenarnya solusinya udah ditemukan. Jadi ini kita udah dapat solusinya, kita lagi ngerjain solusinya. Tapi warganya aja yang nggak sabaran. Kayak gitu. Maka dari itu poinnya cuma 3. Gitu. Yang A paling tinggi, karena tadi balik lagi, ini menerima keluhan dan kita berusaha lebih keras. Karena sebenarnya solusinya udah ditemukan loh. Tinggal kita berusaha lebih aja mungkin untuk menunjukkan kepada warga bahwa ya udah nih biar bisa lebih cepat, kita berusaha lebih keras. Seperti itu. Oke.
Kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, kalau enggak Lanjut, Kak. lanjut ya. Oke. 24. Akibat hujan yang turun dengan sangat deras, acara festival makanan terpaksa harus diakhiri lebih awal dari waktu yang ditentukan. Beberapa penjual merasa kesal dan marah pada panitia penyelenggara kegiatan karena menganggap pemilihan tempat berjualan yang kurang strategis. Sikap Anda sebagai ketua pelaksana dalam mengatasi masalah yang terjadi adalah A. Meminta maaf pada semua penjual dan terbuka untuk menerima keluhan terkait kekecewaan yang dirasakan. B. Memberi penjelasan bahwa kondisi tersebut di luar kendali panitia dan meminta penjual agar meredakan emosinya. C. Memerintahkan panitia untuk membantu semua penjual dalam memasarkan barang dagangan sampai habis terjual. D. Menenangkan penjual yang merasa kesal dan memberi beberapa alternatif solusi agar meminimalisir kerugian. Atau E. Memutuskan untuk menunggu sampai situasi tenang agar tidak terjadi keributan antar penjual. Yang mana? D. Yang D, Kak, D. 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 Dodol. D sih. Dodol ya, sepakat betul. Dodol poinnya paling tinggi. 5 poin. 4 poin yang A, 3 poin itu dia yang B, 2 poin itu dia yang E, 1 poin itu dia yang C. Gitu ya. Di si D ini paling tepat. Pertama kita menunjukkan usaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, serta kita memberikan alternatif-alternatif solusi yang bisa kita berikan untuk meminimalisir kerugian tersebut. Karena hal yang terjadi ini juga di luar kuasa ya, force major ini, hujan deras. Itu jadi opsi D itu yang paling tepat. Kita lanjut 25. Hari ini kelompok belajar Anda sedang berkumpul untuk mendiskusikan tugas bersama-sama. Anda berperan sebagai ketua kelompok dalam kelompok belajar tersebut. Ternyata seorang anggota yang menelpon Anda untuk izin tidak mengikuti diskusi tersebut, dikarenakan ada sanak saudaranya yang meninggal, sehingga ia harus membantu mengurusnya. Dalam kondisi ini, Anda A. menyuruh teman Anda untuk perlu datang pada diskusi berikutnya. B. Memberi ucapan bela sungkawa dan memberinya izin. C. Memarahi rekan kerja Anda saat dia menelpon untuk meminta izin. D. Merasa kesal karena teman Anda tidak dapat hadir. Atau E. Mewajarkan keadaan tersebut. B. Bebek. 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 Oke. Bakso, bakso. Bebek, bakso, betul Beca. ya. D, Kak. Yang paling tinggi. 4 poin, yang E 3 poin, yang D 2 poin, yang A 1 poin, yang C. Ini ya, betul. Kalau hal ini terjadi, yang paling kita lakukan adalah sikap empati ya. Ini masuk dalam sikap empati. Kita ya memberi ucapan bela sungkawa dan kita memberi dia izin. Karena di sini bukan sesuatu yang urgensi juga, ini cuman kelompok belajar doang, jadi nggak ada tanggung jawab lebih yang harus diselesaikan. Jadi yang paling tepat yaitu memberi ucapan bela sungkawa dan memberinya izin. Betul. Kita lanjut 26. Anda adalah ketua kelompok dalam suatu kelompok belajar. Anda telah membagikan tugas-tugas dengan adil. Setelah semua tugas dikumpulkan, Anda mendapati sebuah hasil yang sangat memuaskan yang dikerjakan oleh salah satu anggota kelompok. Mengetahui hal tersebut, Anda A. bersikap biasa saja, B. memberi pujian secara proporsional, C. memamerkan hasil kerjanya kepada anggota lain dalam kelompok Anda, D. tidak memuji karena dapat membuat teman Anda besar kepala, atau E. merasa puas. B. B, Kak. B, bakso aja tuh, bakso. Balon. Bakso. B, B. Oke, balon, bakso, bebek, yes, Bakso. B, Kak. betul ya. 5 poinnya paling tinggi. 4 yang C, 3 yang E, 2 yang D, 1 yang A. Gitu. Jadi sebagai ketua kelompok ya, atau mungkin nanti dalam pekerjaan sebagai bos, jika ada anak buah kita atau anggota kelompok kita yang emang berprestasi, memberikan hasil terbaik, kita harus mengapresiasinya. Gitu. Ya, karena itu akan mendorong ngeboost mental anggota kelompok kita. Jadi dia merasa diapresiasi dan dia akan memberikan lebih lagi di kedepannya. Gitu. Kalau dia udah memberikan hasil terbaik dan tidak kita apresiasi, dia merasa, ngapain
gua kasih hasil terbaik, orang sama aja sama yang lain gitu. Jadi dia performanya bakal menurun. Itu maka dari itu jika ada skenario-skenario seperti ini, mengapresiasi adalah hal terbaiknya. Oke, kita lanjut. 27. Saat semua anggota kelompok mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan, Anda mendapati sebuah hasil yang sangat tidak memuaskan yang dikerjakan oleh salah satu anggota kelompok. Maka mengetahui hal tersebut, Anda A. bersikap biasa saja, B. memberitahunya secara pribadi tentang hasil kerjanya dan menyuruhnya untuk memperbaikinya, D. menunjukkan hasil kerjanya kepada anggota kelompok lain dalam kelompok Anda, D. tidak menegur teman Anda karena dapat membuat teman Anda tersinggung, atau E. merasa tidak puas terhadap hasilnya. B. B, B. Bakso. B. Bakso lagi Kak, bakso. Bakso lagi. Betul, bakso lagi. Bakso. Jawabannya 4 poin yang E, 3 poin yang A, 2 poin yang D, 1 poin yang C. Oke. Ini skenarionya mirip-mirip sama soal sebelumnya, tapi ini dia hasilnya jelek, paling jelek. Yang lain, soal yang tadi hasilnya bagus. Gitu. Kalau kita mendapati skenario seperti ini, yang pertama adalah kita harus kasih taunya secara pribadi ya, jangan di depan umum. Gitu. Kenapa? Karena tadi balik lagi ke mental. Ketika kita mendapatkan hasil yang jelek, habis itu malah diumumkan di umum, itu kayak apaan sih? Kayak gitu. Itu kayak nggak menghargai lah kita hasil kerja orang lain. Kayak kita mengumbar keburukannya. Itu beda halnya kalau berprestasi ya. Gitu. Jadi maka dari itu, B itu poinnya paling tinggi dan C poinnya paling kecil. Seperti itu. Kita lanjut. 28. Bilal adalah karyawan yang sudah Anda anggap sebagai adik sendiri. Dia adalah karyawan yang rajin dan memiliki performa yang bagus dalam bekerja. Namun, suatu hari Anda memergokinya mencuri sejumlah uang. Mengetahui hal ini, apa yang Anda lakukan? A. Memecatnya saat itu juga. B. Memarahinya habis-habisan. C. Menghubungi pihak keluarganya untuk mendiskusikan hal tersebut. D. Menanyakan alasan dia melakukan hal tersebut dan memberikan sanksi tegas. Atau E. Merasa kecewa akan tindakannya. Yang mana? D. D, dodol. Dodol Garut. Dodol. Oke, Dodol. betul. Dodol. Poinnya paling tinggi. 4 poin. Yang C, 3 poin. Yang E, 2 poin yang B, dan 1 poin yang A. Oke, di sini POV-nya kita punya karyawan yang emang kerjanya bagus, habis itu emang udah kita anggap adik sendiri, dan di satu titik kita ngegapin dia lagi mencuri. Gitu. Hal yang paling tepat untuk kita lakukan ya kita harus menanyakan dulu ya kenapa dia lakuin hal tersebut, dan yang pasti tetap kita sanksi. Jangan lupa di sini ada poin sanksi tegas karena ini menyalahi aturan pastinya. Itu. Tetapi di sini kita juga menunjukkan pengendalian emosi yang baik. Gitu. Yang A paling kecil karena ini kita memutuskan sesuatu secara terburu-buru, kita nggak tahu konteksnya kenapa dia tiba-tiba ngambil uang, habis itu pengendalian emosi kita buruk, dan ini terbawa emosi. Maka dari itu ini yang paling kecil. Oke, kita lanjut. 29. Pada hari ini Anda menghadiri suatu pesta. Banyak makanan disajikan dalam pesta tersebut. Anda pun mengambil banyak makanan dan memakannya. Baru setengah dari semua jenis makanan yang Anda makan, dan Anda sudah merasa sedikit kenyang. Anda memutuskan untuk A. berhenti makan karena itu sudah cukup. B. Memakan yang lainnya juga hingga Anda benar-benar kenyang. C. Mencoba untuk memakan 2-3 makanan lagi. D. Mencicipinya setiap makanan sedikit saja. Atau E. Merasa sedih karena Anda harus berhenti. A. Aduh. 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 Diam. Mandi tadi. Oh my Udah ke God. atas. Oke. Aduh. Betul. Yang A ya. Jawabannya berhenti makan karena itu sudah cukup. Yang 4 poin. Yang E 3 poin. Yang C 2 poin. Yang D 1 poin. Yang B. Ini
Gitu. Kenapa? Karena di sini mengenai pengendalian diri ya. Itu kita tahu kita udah kenyang gitu. Yang harus kita putuskan adalah ya udah kita berhenti makan karena itu sudah cukup. Kita tahu kita kenyang, kita tahu kita cukup, itu hal yang harus dilakukan gitu. Yang merasa sedih karena karena Anda harus berhenti ini 4 poin karena di sini kita berhenti juga ya. Poinnya adalah berhenti gitu. Tapi di sini ada kata-kata merasa sedihnya. Jadi itu ada konotasi negatifnya, maka dari itu lebih kecil dari yang A gitu. Tadi ada yang jawab C juga, mencoba untuk memakan 2 sampai 3 makanan lagi. Ini mencoba menahan diri tapi ada komprominya lah gitu. Jadi nggak lebih baik dari yang A. Gitu. Maka A yang paling tepat karena itu pengendalian diri yang paling betul dalam skenario ini. Gitu. Kita lanjut. 30. Anda pergi ke mall bersama anak Anda. Anda bawa uang secukupnya saja karena mau membeli barang yang dibutuhkan. Tak disangka, anak Anda menangis kencang karena Anda tidak mengizinkannya membeli mainan yang diinginkan. Dalam kondisi ini, Anda akan A. Mengabaikannya, B. Memarahinya, C. Membelikan apa yang dia inginkan, D. Berusaha menenangkannya, atau E. Mengawasinya, ia berhenti menangis. D. Dodol. Dodol. Denis. Dodol. Domba. Dodol. Dodol. Yes. Dodol. Dodol. Dodol ya, berusaha menenangkannya. 4 poin. Yang ini 3 poin. Yang ini 2 poin. 2 poin itu dia yang C. 1 poin itu yang A ya. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua di sini dimention juga bahwa kita bawa uang secukupnya aja. Gitu. Karena mau membeli barang yang dibutuhkan doang. Gitu. Jadi kita ketika hal ini terjadi yang paling tepat adalah sebagai orang tua adalah berusaha menenangkannya gitu. Dan yang paling kecil adalah yang memarahinya. Ini anak kecil, dia belum tahu, dia belum punya pengendalian emosi dan rasa yang kayak orang dewasa. Memarahinya itu ya bukan jalan terbaik lah. Itu kita pun kelihatan kayak nggak bisa mengendalikan emosi seperti itu. Kita lanjut. Saya baru saja membeli kue. Sudah lama saya ingin membeli kue tersebut. Saya pun menyimpannya di kulkas untuk dimakan bersama ibu saya. Setelah membuat teh dan hendak mengambil kue, kuenya menghilang dan ternyata dimakan oleh ibu saya. Maka saya, A, memberitahu ibu Anda bahwa Anda memang sengaja menyimpan kue itu, B, memarahi ibu Anda, C, menangisi kue tersebut, D, merajuk kepada ibu Anda, atau E, merasa kesal dan A. pergi ke kamar. Agus. A. Agus. Ayam. Ayam. Ayam ya, oke betul ayam. Poinnya paling tinggi. 4 poin, yang C, 3 poin, yang E, 2 poin, yang D, 1 poin yang B. Ya, jadi dalam skenario ini yang paling tepat yang A, di mana ini adalah ibu kita. Ya, jadi kita harus lihat kita skenarionya ini kita berhadapan sama siapa. Dimana di sini ibu kita. Maka yang paling tepat ya adalah ya kita memberitahunya aja bahwa kita emang sengaja menyimpan kue itu. Gitu. Apalagi di sini kita mention juga untuk dimakan bersama ibu saya. Jadi nggak salah sasaran juga sebenarnya, cuman karena dia nggak nyobain aja masalahnya di situ. Tapi sebenarnya ya intinya buat ibu-ibunya aja. Gitu. Maka dari itu, poin A yang paling tinggi. Yang paling kecil ya pasti yang memarahi ibu Anda. Itu kita nggak boleh memarahi ibu kita. Apalagi di sini konteksnya kue tersebut ya juga buat ibu kita juga. Nomor selanjutnya. Anda bertempat tinggal di Desa Mulyasari sudah 5 tahun lamanya. Ada satu orang tetangga yang suka mencemooh dan mendiskriminasi kepada orang lain. Bagaimana sikap Anda kepada orang yang mencemooh dan mendiskriminasi orang lain? Adalah A. Menjauhi orang yang semacam itu. B. Melakukan diskriminasi balik kepada orang tersebut. C. Memberikannya penjelasan bahwa yang dilakukan adalah salah dan bisa menyebabkan perpecahan. D. Memakluminya karena sifat dan karakter orang berbeda-beda. Atau E. Mencoba mencari penyebab orang tersebut melakukan tindakan yang tidak terpuji. C. 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 Cuanki. Cuanki. Oh, Cuanki. Cuangki.
Betul, jawabannya yang C ya. Yang paling tinggi poinnya. 4 poin yang E, 3 poin yang D, 2 poin itu dia yang A, 1 poin itu yang B. Oke. Sini harusnya clear juga ya, teman-teman, yang C, di mana ini yang paling tepat karena kita memberikan penjelasan bahwa yang dilakukan itu salah dan menyebabkan perpecahan. Kita mengedukasi dirinya. Jadi dia lebih tahu dan dia nggak ngelakuin hal itu lagi di kemudian hari karena dia udah tahu kalau itu salah. Maka dari itu C yang paling tepat. Oke, kita lanjut. 3. Anda adalah salah satu warga desa Cilumuh di kota Cilacap. Pada malam ini tetangga Anda yang berbeda agama memberikan undangan untuk tasyakuran di rumahnya. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menghadiri undangan tersebut sebagai bentuk penghormatan saya karena telah diundang. B. Tidak menghadiri undangan tersebut karena berbeda. C. Tetap menghadiri undangan tersebut meskipun saya tidak membaca doa-doa yang dilantunkan. D. Menolak undangan tersebut. E. Tetap menghadiri undangan tersebut meskipun C. dengan A. Ayam. Ayam, aduh, ayam, Ayam. aduh. Ayam. Oke, jawabannya poin yang paling tinggi betul ya. Yang A. C 4 poin, 3 poin yang E, 2 poin yang B, 1 poin yang D. Oke, kenapa A lebih tinggi dari C? C sebenarnya juga nggak salah, itu betul juga. Tetapi A itu kata-katanya lebih positif ya. Menghadiri undangan tersebut sebagai bentuk penghormatan karena telah diundang. Sedangkan yang B tetap menghadiri undangan tersebut meskipun saya tidak membaca doa-doa yang dilantunkan. Gitu. Jadi kata-kata saya tidak membaca doa-doa yang dilantunkan walaupun benar tapi konotasinya nggak lebih positif daripada ya bentuk penghormatan ya karena telah diundang. Itu. Maka dari itu yang A itu poinnya lebih tinggi dari yang C. Tuh. Kita lanjut. 3-4. Anda sudah 7 tahun bertempat tinggal di desa Keledung. Pada hari ini tiba-tiba Anda dimintai tolong oleh tetangga Anda secara mendesak. Maka yang Anda lakukan adalah A. Selalu menolak untuk membantu karena datang yang mendesak. B. Saya akan membantu sebisa saya. C. Dengan senang hati saya akan membantu tetangga saya tersebut. D. Saya akan bertanya terlebih dahulu bantuan apa yang dibutuhkan. Atau E. Saya akan izin terlebih dahulu kepada keluarga saya. D. Beca. C, karena cinta, Beca C. kan mendesak. Kan mendesak. B. B. Oke. Beca. C. Beca. Jawabannya C. adalah C ya paling tinggi. Ini 4. 3 itu yang D, 2 itu yang E, 1 itu yang A. Tadi ada yang bilang karena mendesak betul. Karena mendesak menjadi kita melakukannya, kita harus melakukannya, kita harus membantunya dulu. Gitu. Kenapa B lebih kecil poinnya dari yang C? Yang C itu sama-sama membantu ya. B pun sama-sama membantu, tapi C itu lebih positif, ada kata-kata dengan senang hati. Gitu. Sedangkan yang B cuma saya akan membantu sebisa saya. Yang C membantu juga, tapi ada kata-kata dengan senang hatinya. Maka dari itu poinnya dia lebih tinggi. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada soal yang seperti ini, walaupun lebih lebay ya, C ini dengan senang hati, tapi itu poinnya pasti lebih tinggi. Karena ada afeksi atau sesuatu yang lebih positif daripada opsi yang lainnya. Walaupun opsi lainnya yang B ini juga benar. Tapi karena C ini ada kata-kata yang lebih positifnya dengan senang hati, makanya itu dia poinnya lebih tinggi. Gitu. Oke, kita lanjut. 3-5. Pada tahun ini sedang marak sekali pesta demokrasi menjelang pemilihan umum. Perbedaan pendapat terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan di lingkungan tempat tinggal Anda tersebut? A. Mengajak semua tetangga saya agar perlahan mengikuti saya. B. Memahami perbedaan yang ada dan tidak mengganggu satu sama lain. C. Menghargai perbedaan tersebut dan hidup secara rukun. D. Mengecilkan kaum minoritas. Atau E. Berteman hanya dengan yang satu aliran. Cicak. Cuanki. Betul, jawabannya C. Yang paling tinggi poinnya. Yang 4 poin,
yang B 3 poin, yang E 2 poin itu dia yang A, 1 poin itu yang D. Oke, ini clear harusnya. Kita harus menghargai perbedaan yang ada dan tetap kita harus hidup secara rukun walaupun ada perbedaan di situ. Kita lanjut. 36. Sebagian besar pegawai di lingkungan tempat saya bekerja meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Tentunya hal tersebut telah menyalahi aturan yang ada di kantor. Maka yang saya lakukan adalah A. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. B. Terkadang saja melakukan hal tersebut. C. Melakukan hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. D. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ingin melakukannya sama sekali. Atau E. Ikut melakukannya karena jika tidak, maka teman-teman akan menjauhi saya. D. Kak. Dodol. 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 Oke, D. dodol 5 poin ya. 4 poin. Yang A 3 poin. Yang B 2 poin. Yang C 1 poin. Yang E gitu. Sini clear juga ya. Ini adalah praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika kita tahu hal itu terjadi, yang harus dilakukan adalah ya ketika kita bekerja ya kita bekerja sesuai aturan yang berlaku. Karena kita tahu KKN itu nggak dibolehin, jadi kita nggak melakukan itu dan tidak ingin melakukannya sama sekali. Betul. Nah, dari itu di poinnya yang paling tinggi. Selanjutnya, Anda adalah orang tua yang memiliki 2 anak yang masih kecil. Bagaimana tindakan Anda ketika memiliki anak yang susah diatur dan cenderung melakukan tindakan yang buruk? A. Mendidiknya dengan lembut dan penuh kasih sayang. B. Menghentikan tindakannya secara halus dan memberitahunya bahwa yang ia lakukan adalah tindakan yang buruk. C. Memarahinya sambil memukulnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. D. Mendidiknya dengan kekerasan agar jerah. Atau E. Menuruti semua keinginan anak saya agar tidak nakal. B. Balon. Balon bebek. B. Oke. Ayam. Paling tinggi. Betul ya yang B. 5 poin. Ini parenting zaman sekarang nih. Yang 4 poin yang A. 3 poin itu yang E. 2 poin yang D. 1 poin parenting VOC nih. 1 poin. Gitu. Ya. B paling tinggi. Karena kita memberitahunya juga ya, yang ia lakukan adalah tindakan yang buruk. Jadi kita mengedukasinya juga, kita memberitahunya juga. Jadi dia dapat sesuatu ilmu yang baru, sesuatu yang positif, dan di kemudian hari, balik lagi, dia tidak melakukan hal tersebut lagi. 38. Anda bekerja di salah satu perusahaan milik swasta. Jika Anda telah mengagendakan untuk liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga, tetapi Anda belum memiliki uang yang cukup, maka yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Mencari pinjaman uang kepada teman. B. Bekerja serabutan agar mendapatkan uang. C. Membatalkan agenda tersebut. D. Menabung agar uang cepat terkumpul. Atau E. Mencari pekerjaan tambahan agar mendapatkan uang lebih. Dodol. Denny. Dodol. D. Aku taruh di Oke. Jawaban yang paling tepat, yang poinnya paling tinggi. D. 4. 3 yang B. 2 yang A. 1 yang C. Oke. Kenapa? Mungkin D sama E itu sebenarnya mirip-mirip ya, sesuatu hal yang beda lah alurnya. Satu yang rajin menabung, satu yang lebih bekerja keras gitu. Kenapa? Tapi si menabung ini poinnya lebih tinggi. Di sini ada manajemen perencanaan keuangan yang lebih baik. Menabung ya daripada mencari pekerjaan tambahan. Gitu. Dan kalau mencari pekerjaan tambahan itu ada energi yang lebih terkuras juga. Jadi sebenarnya poinnya D sama E ini arahnya agak beda gitu, tapi D ini poinnya lebih tinggi tadi karena di sini ada manajemen keuangannya. Maka dari itu dia lebih tinggi
Dia 5 poin, yang E 4 poin. Gitu. Jadi nggak salah dua-duanya, lebih opsionalnya aja, lebih mau yang mana. Kayak gitu. Kita lanjut. 39. Saat ini sedang marak-maraknya kejahatan di media sosial yang menuntut kita untuk lebih berhati-hati. Hal yang tidak sebaiknya kita lakukan untuk menghindari menjadi korban kejahatan adalah A. Tidak mengunggah foto wajah Anda di media sosial. B. Menonaktifkan media sosial Anda. C. Bersikap seperti biasanya saja. D. Memprivasi akun media sosial Anda. Atau E. Hanya sesekali mengunggah foto wajah Anda. Mana? Dodol. 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 Oh, Adi. Dodol. Oke. Jawaban yang paling tepat betul ya, Dodol. Memprivasi akun media sosial kita. Jadi yang 4 poin itu dia yang C, 3 poin ini, 2 poin itu yang ini, 1 poin ini. Kenapa? Karena di sini media sosial. Sebenarnya tujuan media sosial itu nggak mengharamkan kita untuk mengunggah foto ya. Itu tidak mengunggah foto wajah kita di media sosial itu sebenarnya kurang tepat dalam penggunaan media sosial. Dalam penggunaan media sosial sebenarnya nggak masalah mengunggah foto gitu. Tapi gimana cara kita untuk menghindari kejahatannya aja. Itu memprivasi akun media sosial kita itu yang paling tepat. Jadi yang bisa masuk itu adalah orang-orang yang terkurasi, teman-teman kita doang. Jadi kita penggunaan media sosialnya itu lebih aman dan lebih tepat sasaran. Kayak gitu. Dari itu, D itu paling tinggi poinnya. Gitu. Kita lanjut. 40. Anda dan rekan Anda sedang melakukan kunjungan ke perusahaan yang berada di luar negeri. Pada saat itu ada sebuah tempat cetak tidak melayani pelanggannya. Pelanggan telah disediakan alat untuk melakukan pencetakan secara mandiri. Anda melihat seseorang kesulitan dalam hal tersebut. Untuk itu sebaiknya Anda A. Membiarkan orang lain untuk memberi bantuan. B. Membantunya untuk menjalankan mesin. C. Meminta bantuan kepada petugas percetakan untuk membantu orang tersebut. D. Membiarkan dia mencari solusi sendiri. Atau E. Tidak perlu memberi bantuan. C. C. Bisa. Cuanki. Cuanki. B. Cuanki. Melakukan kunjungan ke perusahaan yang berada di luar negeri. Oke. Jawaban yang paling tepat itu, yang paling tinggi poinnya itu adalah yang B. 4 poin yang C. Hah? 3 poin yang A. 2 poin yang D. Poin yang A. Kenapa? Karena di sini point of view-nya adalah kita ngelihat orang yang kesusahan untuk menjalankan suatu mesin. Kayak contohnya kita di stasiun ngelihat orang, kan sekarang banyak yang self-ticketing ya. Kita ngelihat orang kesusahan pakai self-ticketing gitu. Yang paling tepat kita lakukan adalah kita bantu langsung aja gitu. Yang 4 poin, yang C, minta bantuan kepada percetakan untuk bantu orang tersebut, itu hal yang tepat juga gitu. Tetapi lebih positif lagi kalau kita berinisiatif sendiri, berinisiatif langsung untuk membantunya. Kayak gitu. Maka dari itu kenapa B ini poinnya lebih tinggi daripada yang C. Jadi kita berinisiatif untuk membantu orang tersebut secara langsung. Dan orang tersebut pun langsung mendapatkan jawabannya langsung, tanpa menunggu dari pihak-pihak lain juga. Gitu. Nomor selanjutnya. Perkembangan teknologi yang ada menuntut sekolah untuk mengikutinya. Banyak proses pembelajaran kini memanfaatkan teknologi ini. Suatu hari sekolah diwajibkan untuk melakukan tes dengan menggunakan komputer. Sayangnya pengetahuan mengenai hal ini tidak merata. Maka Anda sebagai kepala sekolah sebaiknya tidak A. Memulai melakukan adaptasi beruntun agar semua warga sekolah terbiasa. B. Langsung menggunakan teknologi yang ada tanpa adanya adaptasi terlebih dahulu. C. Meremehkan hal tersebut. D. Menyuruh warga sekolah untuk belajar mandiri cara menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Atau E. Mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh warga sekolah. E. C. Yang A. Elang. Yang jawab Elang. E. Kayaknya B. Ada yang jawab C. Kayaknya B sih. Jawaban yang paling tepat, E. poinnya paling tinggi, yang D.
Hah. Hah? Oke, 4, Seram oke, sekali. 3, 2 itu yang A itu malah 1. Kenapa? Karena Jangan ada 3. kecoh, teman-teman. Karena tidak. Sebaiknya tidak, ya. Jadi ini kayak kecuali, gitu. Jadi kebalikannya, gitu. Ini ditanya point of view kita sebagai kepala sekolah, sebaiknya tidak, bukan sebaiknya, gitu. Ada kata-kata tidak di belakangnya. Maka dari itu, yang A itu sebenarnya paling positif. Kalau jawabannya tidak ada tidak. Kalau soalnya tidak ada tidaknya, A itu poinnya 5. Tapi karena di soalnya ada kata-kata sebaiknya tidak, maka A itu poinnya jadi paling kecil. Gitu. Jadi ini dikecoh sedikit, ada trap, ada jebakan di sini. Maka dari itu yang D harusnya yang poinnya paling kecil jadi poinnya paling tinggi. Karena sebaiknya tidak ini. Gitu. Jadi harus dibaca lagi, diteliti soalnya kira-kira ada kata-kata yang nge-twist nggak, ada kata-kata yang kecuali nggak, atau sebaiknya tidak nggak. Gitu, biar jawabannya tepat. Oke, kita lanjut. Part 2. Kita adalah orang tua yang memiliki 2 orang anak. Hal yang tidak kita lakukan sebagai orang tua untuk membentengi anak kita dari pengaruh buruk media sosial adalah A. Mengawasi penggunaan media sosialnya. B. Membatasi penggunaan media sosial yang dimilikinya. C. Tidak memberi akses terhadap media sosial. D. Membiarkannya menggunakan media sosial seperti biasa. Atau E. Mendukungnya untuk terus menggunakan media sosial dimanapun dan A. A. Ayam. Ayam. Cacing, cacing, Aduh. cacing. Aduh. Oke. Aduh. Aduh. Yang paling tinggi itu adalah yang 5, 4, What the? 3, 2, 1. Kenapa? Balik lagi. Hal yang tidak kita lakukan. Oke. Ya, jangan terkecoh lagi. Di sini ada twistnya adalah hal yang tidak kita lakukan sebagai orang tua, bukan hal yang kita lakukan sebagai orang tua. Gitu. Jadi di sini ada trapnya lagi, ada jebakannya lagi. Jadi ini ketukar lagi nih jawabannya. Harusnya yang 1 jadi 5, yang 5 jadi 1. Gitu. Oke, kita lanjut. Part 3. 2 soal lagi. Salah satu perusahaan nasional setiap tahunnya membuka lowongan magang sebagai metode mengembangkan diri. Suatu hari, seorang anak magang ditegur oleh karyawan karena memaksakan diri mengoperasikan Adobe Photoshop, padahal dia tidak memahaminya dengan baik, yang mengakibatkan pekerjaannya gagal total. Sebagai seorang karyawan di perusahaan tersebut, sebaiknya Anda tidak A. Mempertanyakan HR mengapa anak magang tersebut diterima. B. Memberikan training terkait Adobe Photoshop selama waktu senggang Anda. C. Memberinya buku panduan Adobe Photoshop dan menyuruhnya untuk belajar secara mandiri, memberi buku panduan yang sekiranya diperlukan dan memintanya untuk belajar mengoperasikan Adobe Photoshop. Atau E. Memintanya belajar untuk karyawan lain secara bergantian. Ayam, B. ayam, B. 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 Jawabannya ayam. ayam ya. Tadi ada yang jawab ayam. B, Kak. 4, Tidak. 3, 2, 1. Ya. Iya. Sebaiknya Anda tidak lagi. Gitu. Kalau ada kata-kata yang sebaiknya Anda tidak seperti ini, jadi dibalik yang 1 jadi 5, yang 5 jadi 1. Gitu. Jangan terkecoh. 4. Saat Anda melihat seorang ibu paruh baya kesulitan untuk melakukan pencetakan tiket kereta api menggunakan teknologi terkini, sebaiknya Anda tidak A. Mencari satpam guna membantu ibu tersebut, langsung membantu kesulitan yang dialami ibu tersebut, membiarkannya saja karena nanti pada ada orang lain yang membantu, mengawasinya dan akan membantu dalam 15 menit, atau menanyakan kesulitan yang dialami ibu tersebut. Perfect. Dapat nih, betul. B. Cicak, 5, Membiarkan. 4, Saya tidak. 3, 2, 1. Mengapa? Lagi, sebaiknya Anda tidak ya. Oh Jangan iya, terkecoh. ya Allah. Soal terakhir. Saya melihat seorang yang terlihat kesulitan untuk melakukan pencetakan tiket kereta api menggunakan teknologi terkini. Mungkin ini adalah kali pertamanya melakukan pencetakan tiket sendirian. Melihat hal tersebut, bagaimana sikap yang seharusnya saya lakukan?
A. Mencari satpam. E. Tanyakan kesulitan. C. Membiarkannya saja. D. Membantu. E. Oke, langsung membantu. D. Nggak boleh, E. sabar. Oke, E. betul jawabannya adalah E. membantu. E. A, B, C, D, Tanyakan E. kesulitan. 3. Mencari satpam. Membiarkan saya Membantu satu. dan membiarkan saja. Oke, ini nggak dibalik lagi ya. Jadi ini yang kita lakukan, bukan tidak kita lakukan. Gitu. Jadi yang kalau ini yang paling tepat yang E. Gitu. Oke. Habis soalnya untuk hari ini. Mungkin itu aja. Mungkin sebelum ku tutup ada pertanyaan dari teman-teman. Tidak. Tidak. Kak, saya Kak. Oke, kalau gitu Ada mungkin Kak. ada apa? Ada. Apa? Perkenalkan. Izin Kak. Hah? Izin Kak, saya Kalisa dari SMA MBS Lampung. Ya. Izin bertanya. Tips menjawab soal TKP dengan tepat, bagaimana ya Kak? Soalnya setiap saya ngerjain tryout yang sudah diberikan, saya itu ragu Kak untuk menjawab pertanyaan tersebut karena menurut opini saya ada jawaban yang lebih dari satu gitu loh Kak, jawaban yang benar. Nah, oke. Jadi yang pertama tips and triknya adalah kita harus tahu konteks soalnya. Ini masuk dalam apa? Apakah profesional? Apakah ini mengenai empati? Apakah ini mengenai sosial budaya gitu? Jadi kita tahu dulu ini konteks soalnya tentang apa. Setelah kita tahu konteks soalnya tentang apa, kita pahamin skenarionya gimana. Habis itu kita teliti lagi, jangan sampai kejebak tadi ya, kayak kecuali atau sebaiknya tidak. Habis itu kalau merasa ditemukan ada dua jawaban yang mirip, eh, jawabannya balik lagi. TKP ini nggak ada jawaban yang salah. Jadi jawaban itu emang benar dua-duanya. Tapi untuk meyakinkan mana yang dipilih adalah cari jawaban yang paling positif. Gitu. Kayak tadi ada beberapa opsi kayak membantunya. Habis itu ada opsi lain membantunya dengan senang hati. Sama-sama membantunya gitu. Tapi poinnya lebih tinggi yang membantunya dengan senang hati. Karena ada kata-kata senang hati di situ. Jadi dia pengkataannya atau pembawaannya itu lebih positif gitu. Jadi carilah kata-kata yang lebih positif gitu. Siap Dan Kak, terima kasih. siap sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Ya, udah Kalau gitu aku tutup hari ini. Thank you teman-teman semua buat hari ini. Tadi jangan lupa diteliti soalnya. Tadi banyak yang kejebak untuk soal-soal yang sebaiknya tidak. Jadi dibaca dengan teliti soalnya dan pahami itu soal masuk ke kategori apa. Oke, mungkin ku tutup buat hari ini. Thank you buat teman-teman semua. Selamat malam semua. Selamat istirahat ya. Malam Kak, makasih. Terima Kak. kasih. Malam, Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih semua.